warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amila Soliha dari kelompok 4. Saya di sini mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Cikalongwetan. Perkenalkan, nama saya Wanyo dari kelompok 4. Saya Abdul Bukur dari kelompok 4 mengampu pelajaran bahasa Inggris. Saya Neng Dewi Ratnasari dari kelompok 4 mengampu mata pelajaran sejarah. Saya Jamal Saleh dari kelompok 4 mengampu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya Teti Gustilawati dari kelompok 4 mengampu pembelajaran PPKN. Saya Gus Gustiawan, saya dari kelompok 4, saya mengajar PJOK di Semarang 1 Cikalongwetan. Saya Hendy Gunawan, saya dari kelompok 4, ya. Saya mengampu mato pendidikan kesehatan olahraga dan kreasi. Saya Bayu Renaisa dari kelompok 4 mengampu mata pelajaran PJOK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima nikah dan kawinnya Devi Mariastuti binti. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kami akan berbagi praktik baik pembelajaran kolaborasi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang pada pembelajaran ini, yaitu pada kurikulum Merdeka terdapat materi pernikahan. Di balik rentannya perilaku amoral di kalangan remaja dalam pencarian jati diri, tidak sedikit tergelincir pada jurang kemaksiatan. Maka pentingnya kehadiran figur etik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat untuk membangun fondasi keimanan agar siswa tidak salah dalam bersikap. Sebab rasa ingin tahu siswa di usia remaja justru menjadi pendidikan mental bagi siswa tanpa harus tergelincir pada salah niat. Praktik-praktik keagamaan di sekolah sangatlah penting, sebab agama tidak hanya dipahami sebagai mata pelajaran, penggugur kewajiban, namun justru sebagai konsep kehidupan yang menjunjung maruah atau kehormatan. Pelaksanaan pembelajaran berbasis kolaborasi ternyata menarik minat belajar peserta didik. Pasalnya, peserta didik akan merasa pengalaman secara langsung dari teori yang mereka pelajari di ruang kelas. Seluruh kegiatan dilaksanakan oleh peserta didik secara berkelompok. Pembagian tugas dibagi oleh peserta didik yang didampingi oleh guru kolaborasi. Banyak peran yang bisa diambil dalam praktik ini, diantaranya ada yang berperan sebagai kelompok akad. Di dalamnya termasuk pengantin, wali nikah, penghulu, saksi, dan orang tua calon pengantin. Ada juga yang berperan sebagai kelompok resepsi, termasuk tugas di dalamnya menyediakan barang-barang hantaran dan sebagai pengatur acara dari awal sampai akhir. Juga tidak lupa kelompok yang berperan sebagai koordinator dekorasi, konsumsi, dan dokumentasi. Dengan keterlibatan tersebut, semua peserta didik berperan aktif dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab penuh atas apa yang harus dikerjakannya. Karena semua peserta didik memperoleh peran masing-masing sesuai dengan kemampuannya, sehingga dalam praktek pernikahan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan. Adapun tantangan dalam perihal pernikahan pada dunia remaja ini, kita semua mengetahui masa remaja merupakan masa yang paling indah, di mana pada masa remaja seseorang untuk mencari jati dirinya sendiri. Akan tetapi di masa ini banyak sekali remaja yang salah langkah akibat bergaul di luar batas. Tantangan yang dihadapi pada saat ini bagi generasi muda yaitu harus bisa menjaga pergaulan dengan baik dan harus bisa mengimbangi perkembangan digital supaya tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Karena semakin canggih teknologi akan semakin mempermudah bagi kita mencari informasi apapun yang diinginkan, baik positif maupun yang berdampak negatif. Maka dari itu, tujuan utama adalah adanya praktik pernikahan
adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik arti dari sebuah pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan sakral yang mana ikatan itu tidak hanya sebatas ikatan antara dua orang manusia saja, melainkan ikatan suci yang sampai pada Tuhan. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan ini selaku orang tua harus mengawasi dan memberikan perhatian yang lebih kepada putra-putrinya, dan kita sebagai pendidik harus bisa membangun interaksi dan pendekatan yang baik, membimbing, mengarahkan serta memberikan pengajaran yang dipahami oleh peserta didik, sehingga peserta didik akan selalu merasa jika dirinya diperhatikan dan disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran kolaborasi yaitu dengan cara bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, pengendalian diri, kesabaran, dan kecerdasan emosional yang mumpuni dari peserta didik. Karena dengan memiliki sifat-sifat yang demikian, itu diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna, menyenangkan, dan menghasilkan. Salah satu prosesnya yaitu mengisi lembar kerja siswa, membuat media presentasi, membuat perencanaan, dan mempraktikkan hasil dari pembelajaran kolaborasi sebagai aksi nyata yang akan dicapai. Lalu sumber daya atau materi yang diperlukan dalam pembelajaran kolaborasi tentang ketentuan pernikahan diantaranya: 1. Materi tentang pernikahan termasuk pengertian dan dalil nakli pernikahan. 2. Menganalisis ketentuan pernikahan. 3. Menyimpulkan hikmah dan meyakini ketentuan pernikahan. 4. Membangun landasan keluarga sakinah. 5. Membangun generasi yang berkualitas. 6. Membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu dan rukun menuju keluarga sakinah. Lalu yang terakhir, menyajikan ketentuan pernikahan dengan mempraktikkan rangkaian prosesi pernikahan dan dijadikan video. Tahapan selanjutnya adalah hasil dan refleksi. Pembelajaran secara kolaboratif memungkinkan banyak dampak positif, di antaranya memberikan nilai tambah baik bagi siswa maupun bagi guru sebagai fasilitator. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu selalu memberikan pembelajaran kolaborasi dalam setiap semesternya, dan melakukan aksi nyata serta pembelajaran kolaborasi bisa diterapkan lagi kepada generasi yang selanjutnya. Keunggulan dan efektif dalam penerapan pembelajaran kolaborasi membuahkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, prestasi pelajar lebih meningkat. Kedua, pemahaman lebih mendalam. Ketiga, pelajar lebih menyenangkan. Keempat, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Dan yang terakhir, meningkatkan sikap positif, menjaga kehormatan, dan belajar menghargai pendapat orang lain. Dari keseluruhan rangkaian proses pembelajaran kolaborasi dengan tema pernikahan, diharapkan peserta didik mampu memahami materi tentang pernikahan dan mengetahui prosesi praktek pernikahan dari awal sampai akhir, sesuai dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan meminta kepada peserta didik menulis atau mengemukakan di depan kelas terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan, agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat diketahui kelebihan serta kelemahannya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Ananda Zikri Al-Mukni Pradana bin Sandik sekalian dengan Nanda Teulia binti Kangkujan dengan mas kawin emas senilai 15 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nanda Teulia binti Ipan dengan emas 15 gram dan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana para saksi?